Terima kasih pimpinan yang kami hormati Ketua LKPJ dan seluruh rekan-rekan tim Pansus LKPJ yang kami hormati Pak Manalo sebagai Kadis Hub beserta jajarannya yang hadir. Ada beberapa yang saya tidak asing. Yang kami hormati pula Pak Dr. Asli sebagai Kadis Pendidikan dan yang tidak kalah asingnya ya Pak Kadis Kesehatan dan jajarannya. Baik, jadi supaya kita lebih fokus mungkin satu persatu Pak ya, saya akan menanyakan perihal yang mungkin ini yang ada di benak dan pikiran saya. Pertama adalah perihal masalah Disub dulu. Saya masuk ke Disub beberapa waktu terakhir ini kan kita lagi santer nih. Jadi kita langsung yang ada di lapangan kita lihat apakah itu ranahnya Disub atau tidak. Saya tidak kurang juga. Ini harus clear juga bahwa di Jalan Nusirwan Ismail sampai sekarang itu masyarakat tetap memblokade, hanya motor saja yang bisa lewat. Artinya punya dampak yang luar biasa untuk pengendara truk, sehingga apa yang mereka buat sampai saat sekarang ini, saya yakin kalau pemimpinnya niat, hari ini juga bisa selesai. Tapi saya yakin ini pemimpinnya tidak niat. Kenapa? Karena sampai sekarang itu belum jelas juga, hanya dibayar kok, modalnya kan cuma bayar. Makanya ini saya nggak tahu apa ini ranahnya Disub apa tidak gitu. Karena berdampak kepada angkutan-angkutan yang akan lewat. Dan ini akan mereka juga semena-mena masuk ke kota. Itu yang pertama. Kalau misalnya mungkin salah menyalahkan, itu bukan ranah kita katanya kita. Terus kalau kita tanya media, oh tidak, itu ranahnya kota. Kita tanya kepada eksekutif, oh itu ranahnya provinsi. Saya bilang, ngapain salah menyalahkan sekarang? Kalau memang harus dibayar, bayar. Itu sebenarnya. Jadi jangan salah menyalahkan, itu pemimpin yang baik. Artinya, kalau memang itu ranahnya kota Samarinda, ya dicepatin. Jangan polemiknya itu, oh ini kondisinya uang ada di kehakiman, di pengadilan dan sebagainya. Aduh, itu cerita lama lah. Sebagai seorang pemimpin yang baik bukan gitu. Nah, mungkin ini termasuk salah satu juga mungkin. Semoga ini saya salah ya. Kenapa Disub diam saja gitu. Ini salah satunya. Ini dampaknya cukup banyak. Masyarakat itu mengeluh luar biasa. Saya mau melewatin ini Pak, saya harus balik lagi ke dalam kota. Dan itu cukup macet. Ya, ini biar supaya kita terbuka semua. Jadi apapun jawabannya ini kita akan dapat gitu. Itu yang pertama Pak. Terus yang masalah kedua. Ini baru-baru ini kita dengar bahwa sudah ada kenaikan tarif parkir menjadi 5.000 per parkir kendaraan. Saya nggak tahu apakah itu hanya mobil, apa motor juga 5.000. Semoga tidak. Harapan saya tidak. Karena masyarakat kecil itu pasti akan teriak Pak, kalau 5.000 sekali parkir sebentar aja 5.000 dan sebagainya. Terus apakah Disub ini sudah pernah menghitung potensi kalau misalnya mungkin dinaikin berapa nanti PAD yang bisa disumbangkan? Kalau hanya sedikit saja tambahannya Pak, nggak usah Pak. Bapak nanti kalau misalnya mungkin tidak Disub lagi, saya juga tidak DPR lagi, saya juga menjadi masyarakat Pak. Sebaiknya memikirkan ini memang betul-betul. Kecuali kalau memang kota kita ini memang betul-betul kota sudah sangat maju. Silakan Pak. Atau peningkatannya dari pendapatan parkir ini untuk PAD itu luar biasa kenaikannya. Kalau hanya sebatas, Bapak targetnya saat ini kalau misalnya mungkin saya lihat datanya 2 miliar 140. Ya benar Pak? Apa ini tulisan saja atau gimana? Kalau saya lihat distribusi di tepi jalan umum ini Pak. Betul ya? Realisasinya 1
miliar 613, nggak pernah tercapai 2 miliar. Sama dengan Bapeda ini Pak, Bapenda. Bagaimana caranya? Tidak punya inovasi. Dia hanya bagaimana caranya menekan masyarakat. Oh, bagaimana meningkatkan PAD? Oh ya, kita naikkan aja PBB-nya. Udah berapa kali Pak PBB kita dinaikkan ini? Apakah itu prestasi? Saya bilang tidak. Ini pandangan kacamata saya Pak. Yang inovasi Pak, yang inovatif kalau mau naikkan sesuatu. Jangan masyarakat yang ditekan. Kalau sebagian kita menyatakan yang sanggup itu nggak ada masalah Pak. Tapi kalau masyarakat kecil yang di pojok-pojok sana, yang tinggal di Bayur, tinggal di Berambai, yang mereka hanya penghasilannya untuk dapatkan sehari aja 15.000 itu susahnya bukan main. Nggak cocok Pak. Ini harus kita buka juga semua mata kita. Artinya kalau di dalam kota saja silakan. Tapi kalau di luar kota jangan Pak. Maksudnya Berambai itu masih batasan Samarinda Pak, masih kota Samarinda. Tapi beda Pak, iklimnya berbeda. Ini yang kita betul-betul, ya ini kenapa ya? Belum apa-apa udah naik 5.000. Ini belum kota besar loh. Ya seperti itu. Nah kita lihat, kita masuk parkir Big Mall sebentar 2 jam 3 jam udah 15.000. Wah enak sekali. Mereka bisa bayar dari gaji itu. Saya bilang wah enak sekali ya Big Mall ini. 3 jam kita di sana 15.000. Kalau dikalikan per hari itu ribuan orang yang masuk Pak. Keluar masuk. Nggak perlu apa-apa Pak. Dia nggak perlu jualan gedung. Dari situ Pak gajinya semua. Ini yang kita sikapi. Jadi, ya mungkin bukan ranahnya Bapak. Tapi saya harus buka ini. Ini mungkin ranahnya Bapeda. Seperti itu. Tapi yang di sini Pak. Kita harus bijaksana Pak menyikapinya. Jangan semena-mena kita sebatas, oh ya 5.000 karena pimpinan kita menginginkan 5.000. Oh nggak begitu Pak. Ini masyarakat yang sudah menjerit dan itu titipkannya kepada kami Pak. Kami lah wakilnya. Saya Dapil Utara Sungai Pinang Pak. Daerah kami itu daerah terisolasi, masih yang jauh Pak. Jadi kalau misalnya mungkin gambarannya, oh ini udah modern, oh tidak. Nanti saya bawa bapak-bapak, bagaimana jalan menuju ke sana. Masih banyak yang belum beraspal Pak. Itu gambaran. Artinya ini juga saya mau tahu persis ya Pak, segala macam. Supaya kami tahu bagaimana ke arah ke depannya. Itu yang pertama. Mungkin yang pendidikan Pak, baru-baru ini memang bukan di ranah komisi kami. Tapi saya pada saat reses saya diundang ke SD 20 Gunung Mulia. Saya lihat sangat prihatin. Ini saya harus buka juga di tempat yang terhormat ini. Saya lihat plafon-plafonnya tinggal mau jatuh Pak. Anak-anak sekolah SD yang bersekolah di sana. Saya langsung kontak pada saat itu Pak Kepala Dinas. Pak ini bagaimana sih Bang gitu. Ternyata prihatin. Jadi gayanya saja kota kita ini maju Pak. Itu masih di tengah kota Pak. Tapi sekolahnya, kalau misalnya mungkin kita masuk ke sekolah itu, sangat prihatin Pak. Itu salah satunya. Setelah itu, saya dipanggil lagi Pak ke Tanah Merah. Dan saya lihat lagi kondisi sekolahnya. Saya bilang, wah ini nggak bisa kita nggak usah berandai-andai lah kalau segala macam. Tapi benarin dulu sekolah-sekolah kita yang baik. Kota Samarinda ini tidak akan pernah jauh lebih maju kalau misalnya mungkin sekolahnya, kesehatannya itu tidak diperhatikan. Itu kunci utamanya dulu. Kalau itu sudah kita benahin, kita sudah mulai, baru kita cerita yang lain Pak. Ada 10, kita tahu. 10 visi dan misi wali kota. Bagus, manis-manis semua Pak. 1, Probebaya. Saya nggak jelas Probebaya ini sampai sekarang. Apa Probebaya? Nggak jelas Pak. Sepintas memang manis. Tapi dalam aktualisasinya kita lihat Pak. Sepintas manis, sangat manis. Jadi kalau misal mungkin saya masuk ke Tanah Merah itu Pak, di daerah Lempake itu banyak lampu kalau misal mungkin malam. Oh berarti ini keunggulan Probebaya. Tapi orang-orangnya masih banyak juga ya. Sekolahnya masih banyak juga prihatin Pak. Buat apa? Anak-anaknya juga masih banyak yang kekurangan gizi.
Ini kita bukan hanya sekedar ngomong, Pak. Kalau misalnya mungkin bapak-bapak nanti mau hadir, nanti kita bawa ke sana. Kita bawa ke tempatnya. Seperti itu salah satunya. Probobayi. Yang kedua banjir, oke. Kalau banjir, oke, sudah mulai tahapan. Kita akui, kita apresiasi. Kalau memang itu memang bagus ya kita bilang apresiasi. Kita anjungkan jempol dibanding beberapa waktu yang lalu. Ya, seperti itu. Tapi ada yang namanya poin ke-10, Pak. Peningkatan UMKM 10.000 UMKM di Kota Samarinda. Apa nyatanya? Justru orang UMKM yang mau berusaha itu tidak ada solusinya. Justru ditutup di pinggir jalan sana. Apakah itu nambah UMKM? Ini saya belum masuk ke kesehatan. Ada yang namanya program dokter on call. Saya yakin apa itu berjalan apa tidak. Tapi itu nanti masuk ranah ke sana, Pak. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mungkin lihat ini semua, sebaiknya ya pendidikan kita dan kesehatan kita, Pak, masyarakatnya lah disejahterakan dulu. Jangan casingnya bagus tapi pendidikannya dan lain-lainnya tidak baik. Rasanya nggak ada gunanya juga. Itu. Jadi kalau misalnya mungkin saya berharap ke depannya, Pak, sekolah-sekolah SD, SMP, terus ada juga beberapa guru atau yang ada di playgroup itu juga tanpa diperhatikan. Ini mungkin sebagai catatan juga, Pak Kadis. Karena ada beberapa yang mereka mengeluh bantuan BenQ dari provinsi itu tidak masuk untuk playgroup. Apa kami dibedakan, Pak? Katanya seperti itu. Saya bilang, kalau ini bukan ranah saya malu, saya bilang seperti itu. Padahal memang bukan ranahnya kita, itu ranah di Komisi 4. Tapi pertanyaan itu datangnya ke kita gitu. Saya bilang nanti kami sambungkan. Hanya itu kami bisa jawab. Yang berkompeten untuk itu. Nah, jadi mohon Pak, ini kita perhatikan, Pak. Artinya sekolah-sekolah ini mereka yang perlu diperhatikan, bangunlah. Jangan alasan tidak ada dana pembangunan. Kasihan, Pak. Jangan nanti sampai ada korban anak-anak kita yang bersekolah jadi korban kejatuhan dari plafon dan sebagainya, sehingga ada korban jiwa. Itu nanti catatannya kurang baik lah. Itu mungkin yang bisa kami berikan masukan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Sekarang Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kita tahu semenjak Kepala Dinas Kesehatan ini ada dan diberi kepercayaan sebagai kepala dinas di sini, memang banyak terjadi perubahan, Pak. Saya harus menguji juga. Terus Bapak tadi sempat menyampaikan bahwa kita harus belajar dari rumah sakit yang di Penang, Adventist. Saya setuju, Pak. Tapi kami pingin, Pak, bagaimana caranya masyarakat Kota Samarinda ini, kalau di Adventist di sana, Pak, di Penang, mereka hanya mengeluarkan 3 ringgit. 3 ringgit sebagai masyarakat di sana, sebagai penduduk asli Penang, itu mereka berobat apa saja, itu hanya tinggal 3 ringgit, Pak. Apakah itu bisa diadopsi untuk masuk ke Kota Samarinda? Karena pertama, Pak, PAD Kota Samarinda ini sudah luar biasa, Pak. Sekarang ini sudah 800-an, Pak. Kemarin Pak Wali Kota menyatakan 700-an. Saya katakan tidak 700 tapi 800. Ini sesuai dengan data Menq. Di sini disampaikan 700-an. Jangan nanti terjadi pembohongan publik di sini, Pak. Ini semua diliput oleh media. Sudah mau mengarah ke 1 triliun, Pak. Bagaimana caranya Kepala Dinas Kesehatan memikirkan semua penduduk Kota Samarinda ini bukan hanya di cover BPJS, Pak. Kalau bisa diadopsi rumah sakit yang ada di Penang sana, mereka sebagai penduduk asli yang tinggal di Penang itu hanya bayar 3 ringgit untuk masuk ke rumah sakit itu dan berobat apa saja. Kalau memang kita bisa, kenapa tidak?
Kita sebagai proyek percontohannya Pak. Kalau itu memungkinkan. Orang lain saja bisa kita buat, kenapa orang kita sendiri yang kita tidak bisa buat? Mungkin itu sebagai masukan Pak. Ya, kalau memang mungkin banyak kendala, mari kita berbicara masalah kendalanya dan acuan apa yang bisa kita jalankan. Mungkin tambahan sebelum saya menutup, Pak Manalu tadi sempat berbicara bahwa masalah transportasi. Pas kebetulan, Ketua DPD kami adalah anggota Komisi 5 di DPR RI. Tapi karena tidak ada komunikasi Pak selama ini, yang dijalankan selama ini hanya fokus, dia hanya memperlebar jalan Pak, dari yang namanya masuk Lempake sampai Tanah Datar sampai ke Sangatta sana Pak. Itu adalah aspirasi dari beliau. Begitu juga jembatan-jembatan lain Pak. Tapi yang namanya armada ini belum pernah Pak dengar Pak. Kalau Bapak tadi komunikasi dengan saya sebelum jauh-jauh hari, mungkin saya bisa akan bawa akomodir Pak ini. Dan Pak Manalu juga saya bawa ke sana. Mari kita sama-sama Pak. Kalau itu kendalanya, bisa kita alihkan Pak. Jadi terima kasih untuk informasi ini. Nanti kalau bisa mungkin untuk selanjutnya mungkin kita bisa akan follow up dan saya akan kita buat Pak. Kita rencanakan, kita akan berangkat DPR RI dan kita ketemu. Mungkin itu yang bisa ini. Mungkin gitu. Mohon maaf apabila mungkin terlalu berlebihan dan terlalu ini termasuk curhat juga tadi dalamnya, tapi tidak sama sekali tidak ada unsur lain. Keinginan kita adalah untuk memajukan Kota Samarinda. Karena sayangnya kita kepada Samarinda. Ya, mungkin itu. Terima kasih Ketua Pimpinan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.